Assalamualaikum semuanya, welcome back to HMJM Unimus YouTube channel. Aku Reva Nanda yang pastinya akan menemani kalian pada episode podcast kali ini. Oke, mungkin para penonton podcast yang sudah setia menonton kita terus itu pasti akan melihat perbedaan yang sangat signifikan pada episode kali ini ya kan. Bisa dilihat di sini ada TV besar. Biasanya kita pakai papan tulis ya kan. Ya beginilah kita saat ini sedang mencoba hal yang baru. Kalau misalnya kalian suka dengan set kayak gini, boleh komen di bawah agar nanti pada episode-episode berikutnya kita bisa mempertahankan set yang seperti ini. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup seru. Jadi kan sekarang ini kan banyak tuh mulai ada berita-berita kayak kekerasan seksual, pelecehan seksual, pergaulan bebas yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat, terutama ya salah satunya itu di dunia kampus gitu. Nah, kalau misalnya kalian penasaran dan kalian mau tahu nih kelanjutannya seperti apa, kalian harus tonton podcast ini sampai selesai. Langsung aja kita mulai. Open your door, open our mind. This is our podcast. Let's hear Kastrat. Oke, pastinya kita akan membahas kasus ini itu nggak sendirian lah ya, karena kan nggak mungkin kalau aku ngomongin hal-hal kayak gini itu sendirian. Kita harus ada yang menemani lah ya. Jadi pada hari ini kita mengundang narasumber yang luar biasa sekali. Beliau ini sangat berprestasi ya. Dan kalau misalnya kalian adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah, kalian pasti tahu beliau ini siapa. Beliau adalah juara 3 Putra Duta Genre Kota Semarang tahun 2024. Kemudian beliau juga juara 2 Duta Genre Kota Jepara tahun 2023. Dan kemenangan yang paling baru sekali adalah juara 1 Duta Kampus pada tahun 2025, baru kemarin bulan Juli. Langsung saja kita sambut Kak Muhammad Reza Pahlevi. Selamat siang Kak. Selamat siang Riva. Hah? Siapa? Tolong. Revan apa Rivan nih? Reva. Oke, Reva Reva. Nanda. Oke, Reva Nanda. Reva ya. Kalau mau pakai N itu dilanjutkan ya Kak ya, Reva Nanda. Oke, siap. Kalau nggak tahu lanjutannya Reva aja. Oke. Jadi Kakak tahu Kak, kita mau bahas apa? Oke, bahas pelecehan seksual. Iya betul sekali. Harusnya tahu lah ya, karena kan tadi kan kakaknya di belakang kamera harusnya mendengar aku ngomong sebesar ini, sekencang ini ya kan. Iya. Nah, akhir-akhir ini tuh kan banyak nih berita-berita kayak pelecehan seksual kayak gitu, pelecehan massal, terus ada pergaulan bebas di lingkungan kampus atau bahkan di SMA, SMP pun ada gitu kan. Nah, menurut kakak itu kasus seperti itu gimana? Oke, baik. Ini baru datang langsung disugih pertanyaan ya? Iya, konsepnya. karena aku udah penasaran banget. Oke. Aku udah penasaran banget karena denger itu kakak ini adalah orang yang sangat apa tuh? sangat gitu banget kayak memahami banget kasus ini gitu loh. Oke. Gimana tuh? Baik Reva, mengenai pelecehan seksual ya, baik di lingkungan sekolah ataupun kampus, ini tuh sering banget terjadi nih teman-teman. Maraknya pelecehan seksual seringkali tuh tidak disadari oleh para korbannya nih. Iya Reva. betul. Reva, sorry. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu nih, pelecehan seksual itu apa? Reva tahu nggak pelecehan seksual itu apa? Kalau dari yang aku tahu nih ya, Iya. ini aku pakai bahasa bayi ya. Iya, oke. Bahasa bayi biar penonton tahu nih, gampang ngertinya. Jadi pelecehan seksual itu adalah sebuah salah satu jenis kecelakaan. Iya. Sebuah masalah ya, sesuatu hal negatif di mana seorang laki-laki dan perempuan itu memiliki hubungan yang
tidak sewajarnya atau melewati batas. Dan nah itu mungkin aku ingin menjelaskan lebih detail, tapi aku jujur agak bingung itu menggunakan bahasanya seperti apa. Boleh tolong dibantu Kak ya. Baik. Bener banget nih teman-teman apa yang sudah dibilang Reva tadi mengenai pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah suatu tindakan perilaku seksual yang dilakukan oleh seseorang yang membuat korbannya ini merasa tidak nyaman, takut maupun merasa tidak aman. Contohnya ada pelecehan seksual verbal, non-verbal maupun digital. Nah, kalau dari Reva sendiri nih, pernah nggak sih ngerasain pelecehan seksual? Pernah nggak ya? Kalau semisal kayak kita nih, kakak tahu itu nggak ya? Transbis BRT trans. Iya, Nah, tahu. di situ kan bagian laki-laki dan perempuan kan kepisah kan? Iya, sudah Tapi dipisah sekarang. kalau misalnya lagi berdesak-desakan penuh bagian depan dan bagian belakang, itu pasti di pertengahan pintunya itu tuh cewek cowok akan kecampur, ya kan? Nah, iya benar banget. Aku pernah punya pengalaman, bukan aku sih tapi lebih ke aku melihat ada bapak-bapak yang kayak apa ya, perilakunya itu tuh tingkah lakunya tuh kayak merisihkan orang yang ada di sekitarnya gitu loh. Nah itu termasuk pelecehan seksual apa gak sih? Iya bener banget, pelecehan seksual itu kalau misalnya korban merasa risih ataupun tidak nyaman itu termasuk dalam pelecehan seksual. Nah Reva, pelecehan seksual itu kan tadi ada 3 nih yang aku sebutin tadi. Ada verbal, non-verbal maupun digital. Kalau verbal itu pelecehan seksual yang secara langsung, ibaratnya skin to skin. Enggak dong, kalau skin to skin langsung ini ya, physical touch kayak gitu. Misalnya nih, ada daerah-daerah tubuhmu yang sensitif itu dipegang-pegang. Nah, itu termasuk dalam pelecehan seksual. Maupun pada anak kecil ya sekaligus, karena banyak banget nih orang tua maupun bapak-bapak semisal nih megang-megang tubuh anak kecil yang masih ukuran balita, iya. Pada perempuan itu kan kayak itu sebenarnya udah masuk ke dalam ranah pelecehan seksual ya. Oh iya. Iya, tapi seringkali dinormalisasikan oleh para masyarakat Indonesia karena beranggapan ini masih kecil jadi santai aja kayak gitu. Iya. Nah, itu termasuk dalam pelecehan verbal. Selanjutnya non-verbal. Non-verbal itu tuh lewat kata-kata. Contohnya nih, kamu pernah denger gak sih kalau misalnya di TikTok nih ya, kalau misalnya ada cowok-cowok ganteng nih, TikTokmu isinya apa? Jujur aku tim Reels. Oke. Gak buka TikTok. Oke. Nah, kalau misalnya di TikTok nih teman-teman, terutama yang kaum hawa ya. Nah, kalau misalnya ada cowok-cowok ganteng nih, apalagi sispek gitu ya, nggak pakai baju gitu, langsung, aduh mas, aku rahimku anget. Dan lain sebagainya, itu kan kayak itu sebenarnya maksudnya karena pelecehan seksual. Berarti kayak typingnya itu ya, komentar-komentar itu juga termasuk. Iya. Itu masuk ke ranah pelecehan seksual digital karena menggunakan sosial media. Itu tuh tapi seringkali dinormalisasikan karena si korban yang cowoknya itu malah ngerasa kesenangan. Iya, kayak merasa dipuja-puja gitu. Iya, bener banget. Padahal itu masuk ke dalam pelecehan seksual. Selanjutnya yang tadi non-verbal. Nah, kalau non-verbal itu kayak contoh kayak kiu gitu. Goda-godain kayak gitu tuh pelecehan juga. Atau enggak mungkin ya kalau teman-teman nih pernah ngerasain sama pacarnya sendiri dibilang, "Duh, bajunya cocok banget di kamu, ketat banget." Astagfirullahaladzim. Nah, itu kayak itu masuk ke dalam pelecehan seksual yang non-verbal. Berarti kalau verbal itu tuh kayak lebih menggunakan pergerakannya gitu ya. Apa namanya? Ada praktiknya gitu ya. Yes, bener banget. Kalau non-verbal itu berupa kata-kata. Iya. Lebih berupa kata-kata. Apa tanda kode-kode. Nah, bener banget nih Reva, seperti yang dibilang tadi, yang di BRT itu termasuk ke dalam pelecehan non-verbal, yaitu pelecehan secara fisik. Baik. Selanjutnya pelecehan itu kan ada 3 ya, verbal, non-verbal, dan juga digital. Kalau misalnya verbal itu secara langsung menggunakan kata-kata. Semisal nih dari Reva sendiri punya pacar, terus kamu nih nanya nih ke pacar kamu, Mas, Mas, bajuku cocok nggak? Terus cowokmu bilang, duh cocok banget bajunya, ketat banget di kamu. What the fuck? Nah itu kan ambigu ya. Tapi secara tidak langsung itu adalah pelecehan seksual secara verbal. Kayak gitu Reva. Oke, selanjutnya pelecehan non verbal. Itu tuh pelecehan yang secara
langsung ya, lewat fisik teman-teman. Jadi nih, semisal teman-teman nih lagi di tempat umum seperti yang dibilang Reva tadi, di keramaian, tempat umum, BRT dan lain sebagainya. Tahu-tahu nih tiba-tiba ada yang megang tubuh kalian nih tanpa adanya izin dari kalian. Iya. Itu termasuk ke dalam pelecehan seksual nonverbal atau fisik kayak gitu, Reva. Aku mau nanya nih. Boleh, Kan boleh. itu kan jelas yang kayak gitu pasti kan termasuknya pelecehan seksual nonverbal. Yes. Ya kan? Nah, itu kan akan lebih maksudnya emang bener dibilangin pelecehan seksual nonverbal kalau yang ngelakuin itu orang asing. Nah, kalau semisal kayak saudara kita itu termasuk nggak? Itu termasuk, banyak banget nih penduduk di Indonesia menormalisasikan pelecehan seksual karena mungkin itu adalah omnya Iya. ataupun tantenya. Bahkan itu tuh udah mungkin menjadi candaan ya di masyarakat Indonesia, dan akhirnya pelecehan seksual itu dinormalisasikan sehingga sebenarnya korbannya itu merasa nggak nyaman. Iya. Tapi karena ada embel-embel bercanda, Iya. akhirnya ya udah itu biarin aja. Kayak misal nih dari korbannya tuh kayak ngerasa risih, kayak misal omnya atau Pak D-nya itu tuh kayak cipika-cipiki atau meluk dia gitu kan. Tapi kalau dari orang tua tuh kayak responnya tuh kayak cuma kan sayang gitu loh. Kan sayang, kan keluarga. Yang bener. Oh, berarti dalihnya di balik kata sayang gitu ya. Kan keluarga, nggak apa-apa. Emang harus kebersamaannya tuh memang harus dijaga gitu loh. Oke, baik ya Reva, ya menindaklanjuti dari ini sebenarnya teman-teman, kita harus menambah wawasan kita tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu nggak terjadi di tempat umum aja, tetapi di keluarga. Bahkan ayah sendiri itu tuh bisa melakukan pelecehan terhadap anaknya loh. Iya. Kan banyak banget nih berita-berita yang beredar kan ya. Iya. Nah, apalagi di ranah kampus yang dimana ranah kampus ini kan kita bebas ya, dalam artian kita tuh ngekos bukan sama orang tua. Mungkin kebanyakan mahasiswa ya yang ngekos kayak gitu. Jadi tuh lebih banyak banget pelecehan seksual di daerah kampus. Oke, lanjut mengenai pelecehan seksual yang digital. Nah, pelecehan seksual yang digital ini mungkin teman-teman yang main TikTok ataupun Instagram yang suka nonton Reels. Nah, iya. Yang kerjaannya nge-scroll terus. Iya, bener banget. Mungkin pernah ngelihat ya konten-konten yang mengarah ke arah seksual, terus akhirnya dengan komen-komenan yang berujung mengarahnya juga ke seksualitas. Iya. Contohnya seperti, duh mas, rahimku anget, atau enggak, bajunya ketat banget, kayak gitu. Nah itu termasuk ke dalam pelecehan seksual secara digital, kayak gitu Reva. Oh gitu, aku jujur baru tahu loh info kayak gini tuh. Nah iya bener banget. Aku taunya itu kayak komen kayak gitu tuh sebenarnya tuh nggak baik. Komentar kayak gitu sebenarnya tuh nggak sopan lah, dan kayak terlalu apa sih ibaratnya kalau orang Jawa tuh namanya saru. Iya, saru. Gitu. Nah, aku tuh baru tahu kalau semisal itu tuh termasuk pelecehan seksual juga. Nah, iya bener banget nih. Karena ya terutama nih ya kaum Hawa nih ya, sering kali nih ya kaum Hawa tuh bilang begini, kalau misalnya di komen nih, ini bodimu bagus banget kayak gitar Spanyol. Aduh, kayak gitu. Iya. Nah, itu kan mereka merasa kayak ini tuh pelecehan seksual dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya nih, kalau misalnya kaum Hawa ke kaum Adam ya kayak gitu ya, ngelihat kayak komen-komenannya ke arah-arah yang sensitif, kayak gitu, kayak rahimku anget terus atau enggak, mas pangku gitu. Iya. Nah itu kan banyak banget ya, ya kan sering banget. Nah itu tuh malah dianggapnya normalisasi. Iya. Jadi teman-teman ya, harapannya sih ke depannya kita harus menormalisasikan kesetaraan gender. Iya. Jadi bukan cowok aja nih yang bisa melakukan pelecehan seksual, tetapi perempuan juga bisa melakukan loh pelecehan seksual. Kayak gitu Reva. Nah itu tadi kan kalau misalnya kita membahas lebih lanjut secara umum gitu. Iya. Nah kalau di kampus itu kan otomatis kita sebagai mahasiswa itu kan selain orang tua itu pihak kampus pasti akan bertanggung jawab terhadap kita gitu kan. Iya benar banget. Nah menurut kamu nih Kak, kampus itu perlu nggak sih ngasih edukasi gitu kan, ngasih edukasi yang menyeluruh tentang kesetaraan gender, tentang kekerasan seksual kayak gini, relasi sehat dan lain-lain gitu. Oke, baik Reva. Menurut saya pribadi ini tuh sangat penting banget ya. Kampus itu seharusnya adalah wadah tempat yang aman dan nyaman bagi para mahasiswanya.
dan juga memberikan edukasi terkait apa itu pelecehan seksual dan bagaimana cara kita menanganinya. Tapi seringkali nih ya kampus-kampus, bahkan kampus-kampus yang besar itu tuh banyak banget pelecehan seksualnya, Iya. tetapi kampus-kampusnya itu malah diem, bahkan beranggap itu adalah hal yang wajar kayak gitu. Karena mereka berpikir, mahasiswa itu adalah sudah dewasa, Iya. sudah mempunyai pikirannya sendiri, masa nggak bisa nolak dan lain sebagainya. Padahal nih ya kalau misalnya di lingkup kampus, kalau misalnya korban dia kena nih pertama kali pelecehan seksual, wah itu susah banget diutarainnya. Iya, betul. Dia tuh mau cerita ke siapa, dia tuh nggak tahu. Kan? Iya bener banget. Apalagi takut banget kalau semisal mau cerita tapi takut dipandang aneh, Nah, bener. kamu udah gitu kan. Nah bener banget nih Reva. Jadi teman-teman ya kalau misalnya nih teman-teman pernah merasakan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual di lingkup kampus, itu teman-teman tuh bisa lapor ke PPKS kampus, Penanganan Pencegahan Kekerasan Seksual. Kayak gitu. Semua kampus ada? Seharusnya semua kampus itu ada PPKS ya, karena itu adalah ibaratnya tuh gerbang utama lah bagi para mahasiswa untuk melaporkan kekerasan seksual kayak gitu. Oke, nanti mungkin kita akan cantumkan informasi lebih terkait PPKS ini di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, harusnya itu kan dari pihak kampus mengedukasi kita itu dari awal masuk kampus gak sih? Pas maba-mabanya, pas ospek lah harusnya tuh. Iya. Nah, menurut kakak sendiri, kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan pribadi itu tuh mempengaruhi rasa aman mahasiswa gak sih? Oke, baik Reva. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkup kampus sebenarnya itu menimbulkan rasa tidak aman bagi korbannya. Iya. Karena korban tuh ngerasa, maaf ya, korban itu ngerasa kayak hina, dirinya tuh kayak udah gak suci lagi. Iya. Terutama yang perempuan itu pasti kayak ngerasa gagal. Apa ya, harga dirinya tuh direbut kayak gitu loh. Iya, betul. Nah itu tuh menjadi ini ya PR bagi kita semua, terutama yang ada di lingkup kampus, dosen, staf dan lain sebagainya. Kita tuh harus menjadikan kampus ini sebagai ruang yang aman dan juga aman bagi para mahasiswanya kayak gitu. Nah, kalau menurut Kak Reza sendiri nih, bagaimana seharusnya kampus memberikan agar memberikan rasa aman ke mahasiswanya gitu? Oke, baik. Untuk kampus sendiri bagaimana caranya untuk menangani hal ini? Seharusnya kampus itu memiliki wadah, yaitu PPKS, untuk menjadi gerbang utama pelaporan dari para mahasiswa. Tetapi seringkali kan kampus ini tuh kan tidak mensosialisasinya kan. Karena kampus itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk dari atasan nih langsung ke masyarakat. Masyarakat mahasiswa maksudnya. Itu nggak bisa. Jadi harus lewat organisasinya dulu dari BEM. Terus dari BEM fakultas, baru ke himpunan kayak gitu. Nah masalahnya seringkali misal nih dari BEMKM sudah menurunkan surat maupun sosialisasi dan lain sebagainya, tapi makin ke bawah nih hilang gitu loh. Bahkan nggak sampai ke telinga mahasiswa. Maka dari itu seringkali mahasiswa yang terkena dari pelecehan seksual ini tuh tidak tahu harus lapornya kayak gimana, caranya kayak gimana, dia harus minta pertolongan ataupun perlindungan ke siapa kayak gitu. Kalau dari organisasinya itu kayak kurang menindaklanjuti PPKS ini tuh pasti akan lebih berdampak jangka panjang kan ya? Bener banget. Berarti emang menurut Kak Reza nih, kalau kakak ada di posisi si yang korban, bukan si yang punya organisasi. Nah, bagaimana cara kakak selain selain PPKS itu, secara mungkin tindak lanjutnya untuk menindaklanjuti kasus-kasus kayak gini itu gimana? Oke, ini sebagai organisasi PPKS atau organisasi yang lain? Di sini kan aku bertanyanya itu kalau kakak ada di posisi itu. Kalau kakak ada di posisi si yang punya organisasi yang ada di kampus nih. Oke, berarti aku sebagai pemilik dari PPKS. Ceritanya begitu. Oke. Apa yang harus aku lakukan ya? Karena kan hal-hal kayak gini kan pasti kan pribadi banget tuh. Iya. Pasti kan kayak kalau mau diomongin kan susah. Nah, itu kira-kira
praktik seperti apa sih yang harus dilakukan gitu loh. Oke, baik Reva dan juga teman-teman. Jika saya pribadi memiliki ataupun bertanggung jawab sebagai ketua dari PPKS, pastinya saya sendiri akan mensosialisasikan lewat media sosial. Oh iya betul. Jadi kita tuh bukan menunggu, tetapi kita juga harus melakukan aksi. Mm-mm. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya kalian ingin mengetahui seputar PPKS dan lain sebagainya, itu kalian bisa cari nih lewat Instagramnya, media sosialnya. Jadi kita juga harus aktif dalam media sosialnya. Mm-mm. Jadi kita ibaratnya tidak bergantungan lah dengan organisasi-organisasi yang lain kayak gitu. Oh iya, ngomong-ngomong media sosial nih, kan sekarang itu kayak banyak banget orang-orang yang memanfaatkan media sosial itu malah untuk hal-hal yang tidak baik gitu kan. Iya. Nah seharusnya itu kan kita kan menggunakan media sosial itu untuk apa namanya, memberikan sosialisasi atau mungkin informasi pendidikan atau pengetahuan gitu kan. Dan apa namanya, apalagi sekarang kan orang-orang itu kan lebih sering memantau medsos daripada berita di TV kan. Jadi kan mereka kayak melihat kabar terbarunya itu pasti memantaunya itu di medsos, apa sih yang viral hari Iya, ini iya. gitu kan. Nah, terus tadi itu kan kasus kayak gini itu kan pasti akan sangat mempengaruhi kegiatan mahasiswa tuh. Pasti akan sangat mempengaruhi banget kayak mungkin belajarnya jadi menurun, jadi lebih menutup diri gitu kan. Jadi susah untuk kayak diajak nongkrong gitu Beradaptasinya. nggak mau gitu Oke. kan. Apalagi kalau emang semisal udah emang beneran nih kayak si korban ini tuh beneran apa ya namanya, boleh nggak sih ngomongnya itu tuh ibaratnya kayak bener-bener udah real Menutup menjadi diri. korban, iya gitu Oke, loh. iya, Nah iya, itu iya. kan pasti kan akan sangat susah dan akan sangat mempengaruhi banget kan. Mm-mm. Nah menurut Kak Reza nih apa namanya, harusnya itu kita sebagai mahasiswa yang kalau semisal teman kita adalah korban, itu kita harusnya gimana sih? Oke, baik teman-teman dan juga Reva ya. Mungkin dari Reva dan juga teman-teman nih masih bingung nih alurnya kalau misalnya teman-teman kita nih kena pelecehan seksual, tapi kita juga orang awam nggak tahu Iya, mau ngapain gitu ya. iya. Oke, baik. Kita bisa dimulai dari skala kecil dulu. Seperti di HMJM nih. HMJM kan punya yang namanya proker. Jasma Pro. Ya, Jasma Pro. Jadi dari Jasma Pro ini teman-teman terutama dalam lingkup FEB itu bisa manajemen itu bisa melaporkan lewat Jasma Pro. Kayak gitu. Terus juga kalau misalnya langsung ranahnya lingkup kampus, kalian tuh bisa langsung kerjasama dengan PPKS ataupun BMKM ataupun juga duta kampus. Karena teman-teman sebenarnya organisasi-organisasi yang ada di lingkup kampus itu adalah jembatan dari mahasiswa ke atasan, ke rektor dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tuh teman-teman gak usah takut ataupun ngerasa dirinya tuh kayak terlalu caper gitu loh. Gak usah takut karena kita tuh korban. Iya, iya. Kita speak up bukan karena caper, Iya. tapi karena mencari keadilan. Tapi kan susah banget gitu loh. Aku yakin Nah. pasti mereka yang menjadi korban itu kayak mentalnya tuh akan sangat down. Nah, bener banget. Sebenarnya ini nih yang apa ya Susah, mirisnya, iya kan? karena pelecehan seksual seringkali itu tidak ditanamkan sejak dini. Edukasinya tuh kurang banget. Terlebih lagi di Indonesia mengenai pembelajaran tentang seksualitas itu dianggap tabu, bahkan dianggap itu nggak harusnya diajarin kayak gitu. Padahal di dunia yang asli kita tuh harus tahu apa itu pelecehan, apa itu seksualitas dan lain sebagainya. Maka dari itu, jika kalian sebagai korban, kalian bisa untuk lebih percaya kepada Organisasi. iya, terutama mungkin cara yang paling tepat adalah lewat ke teman yang paling dekat. Nah, Dari teman yang paling dekat. Kalau misal dia adalah orang yang introvert nih, kayak bener-bener kayak independent woman yang sama sekali nggak ada tongkrongan gitu. Kan susah ya. Apalagi Iya, iya. kalau semisal ternyata dari keluarganya itu dia juga tertutup. Mm-mm. Kan kasihan banget. Iya ya, jadi dia bingung ya mau ngadunya Iya. kayak gimana ya.
Oke, baik. Untuk itu perlu adanya keberanian diri sih Reva ya. Karena gini juga, kita sebagai korban tuh harus menanamkan di diri kita nggak bisa diem kayak gini aja. Kita harus speak Hmm. up apa yang kita rasain dan juga sebagai anak-anak mahasiswa yang berkecimpung dalam organisasi, Mm-mm. kita juga harusnya lebih aware terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar. Mungkin ya, kalau misalnya si A biasanya itu periang dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba dia jadi termenung, suka diem dan lain sebagainya, itu kita harus selidiki karena takutnya Mm-mm. dia adalah salah satu korban dari pelecehan seksual, tapi dia takut untuk speak up kayak gitu, Reva. Oke, iya ya. Karena aku tuh sering banget denger kayak semisal kalau ada korban kayak gitu tuh pasti tuh kayak kurang tertindaklanjuti itu bukan karena kampusnya yang tidak bertanggung jawab atau enggak, tapi Ya, emang karena dari dirinya sendiri aja tuh nggak mau ya ngomong gitu karena loh. pihak kampus juga nggak tahu dia tuh Iya ternyata kena kan? kayak Iya. gitu. Berarti kan memang harus dari diri kita sendiri. Nah, biasanya kan yang paling utama memicu hal-hal kayak gitu tuh kan karena mereka memang punya hubungan kayak pacaran gitu kan. Iya, Nah, oke. hubungan-hubungan kayak gitu kan kayak yang paling awal. Tapi ada juga sih yang emang gak pacaran terus kayak tiba-tiba jadi korban gitu Iya, kan. ada Ada ya banyak kan? banyak itu. Ya kan? Nah, itu tuh gimana tuh? Karena kan orang-orang kan pada menormalisasikan pacaran ini kan. Karena kan memang ya ini kan hal yang umum sih. Emang Hmm, apa namanya udah banyak banget juga orang yang entah itu pacarannya malah dari SMP atau dari SMA gitu kan. Nah, menurut Kak Reza nih untuk mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut nih buat mereka yang emang punya pasangan di luar sana gitu. Oke, baik menindaklanjuti hubungan pacaran dan lain sebagainya ya, yang ada pelecehan seksualnya tapi dinormalisasikan Nah, hanya karena bersembunyi di balik kata bercanda maupun ya. kasih sayang. Hmm. Itu sangat disayangkan sih. Hmm. Karena mereka-mereka itu seringkali itu nggak tahu batas wajarnya kayak gimana. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa, kita adalah orang-orang yang terpelajar. Dalam artian, Hmm. wawasan kita tuh harus terbuka dan kita juga harus tahu mana itu batasan antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Maka dari itu teman-teman, di sini oh ya, sebelum itu ini Rafa, di sini kan saya dari Iya, Duta Genre. silakan. Nah, Duta Genre itu adalah duta generasi berencana. Jadi teman-teman yang memiliki pacar saat ini, harapannya ya jangan ke arah-arah yang Keluar batas. ya jangan sampai keluar batas ya teman-teman ya. Karena untuk teman-teman yang saat ini ingin melanjutkan jenjang menikah ataupun lain sebagainya, Mhm. mungkin bisa ingat 21 25 yang dimana 21 itu perempuan, 21 25 itu laki-laki. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau nikah itu ingat ya usia pendewasaan dini. Usia. Aku Ya, usia pikir kode apa? Ingat 2125 apa nih? Ini nomor kode untuk menghubungi kekerasan seksual gitu kan. Oh, 2125 itu umur. Iya, PUP. Umur yang Hmm? dianjurkan. Umur yang dianjurkan dan juga umur yang ideal untuk menikah kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kebelet nikah nih, itu mending di skip dulu lah ya karena masih banyak jajanan-jajanan di luar yang belum kita cobain. Iya, betul. Masih Iya kan? banyak hal-hal yang Iya, benar banget. gitu. Jadi mending kita jajan-jajan aja dulu, ngelakuin ini aja Iya, dulu. apalagi kalau buat orang yang suka muncak gitu kan. Pasti Nah, itu dia iya. tuh punya wishlist Nah, yang bener sangat banget. banyak gitu kan. Maka dari itu, semasa kita lagi remaja, manfaatkan masa remaja kita ini ke arah-arah yang positif. Iya, betul. Mungkin kalian fine-fine aja pacaran dalam artian tahu batasan Aha. dan juga saat usia kalian sudah cukup ideal, kalian boleh nih nikah 21 25. 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Laki-laki. Kayak gitu, Reva. Jadi kita kalau pacaran ya taulah batasannya. Karena kita udah dianggapnya dewasa. Oh iya, betul. Sudah dewasa ya. Jadi Iya, dianggapnya sudah udah. mengerti ya. Iya. Padahal di umur-umur segitu tuh sangat rawan ya Iya. kan. Tapi ya begitulah. Iya. Selanjutnya nih, menurut Kak Reza, itu gimana sih caranya kita itu membangun budaya saling menjaga antar mahasiswa gitu? Oke, solid gitu ya. Iya, solid gitu ya. Khususnya kayak kalau semisal
kan tadi kan aku bilang pasti ada mahasiswa yang emang di sini tuh tidak memiliki banyak relasi gitu kan. Nah, untuk bertukar cerita tuh pasti juga susah. Nah, gimana sih caranya kita meningkatkan budaya saling menjaga antar mahasiswa gitu? Oke, menjaga kebersamaan antar mahasiswa ya. Oke, baik teman-teman. Untuk Reva dan juga penonton, untuk menjaga kebersamaan antar mahasiswa sebenarnya bisa sih dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu dalam lingkup kelas. Oh iya. Iya. Nih sering kali kita tuh malah nggak tahu nih teman sekelas itu siapa. Iya, Reva iya, tahu iya. nggak nih teman sekelasnya udah tahu Tahu semua, dong, udah tahu kenalan, semua, udah dong. udah oke. Karena kan banyak banget nih teman-teman yang introvert, akhirnya tuh dia Iya. malah nggak tahu teman sekelasnya itu siapa dan lain sebagainya. Maka dari itu di kelas itu sebisa mungkin membangun suasana yang harmoni. Iya. Contohnya mungkin kalian nih di luar jam kelas bisa melakukan kegiatan bersama ataupun makrab dan lain sebagainya. Dan juga nih notes yang paling penting ya teman-teman ya untuk para mahasiswa. Kalau misalnya teman-teman kalian itu nanya, bukan berarti temennya itu caper. Oh iya. Iya, mereka itu nanya karena ingin didelay keaktif aja kayak gitu ya teman-teman ya. Bukan berarti teman-teman yang sering nanya malah dijauhin. Sering kali kasus teman-teman yang sering nanya malah betul. dijauhin ya. Tapi kalau di kelasku pribadi nih ya, kalau sering nanya dijauhin itu tuh cuma lebih ke pertanyaannya itu serem gitu loh. Nah, iya. Wah, Rocky Gerung nih, nih. Terus kayak bener-bener kayak langsung ih sumpah aku takut banget kalau dia yang tanya. Nih pelaku atau emang pelaku deh? Aku temannya pelaku. Gitu. Oke, baik teman-teman. Jadi sebisa mungkin di kelas itu harus membangun suasana yang harmonis ya teman-teman ya. Terus juga untuk counting PJ dan lain sebagainya itu harusnya bekerja sama untuk menciptakan kelas yang aman dan nyaman. Minimal gitu. paling minimal banget kita nge-save semua nomor deh. Nah iya bener Minimal banget. Jadi tahu ya kesehariannya tuh kayak gimana. Iya, minimal banget kayak pasti tuh ada Kak, aku sekelompok sama ini, aku minta nomornya dong. Aduh, aku juga gak nge-save. Oh gimana orang teman sekelas ya. Nah iya bener banget deh Reva. Oke, jadi gitu Reva. Oh gitu ya. Oh iya, BTW nih kita ada pertanyaan-pertanyaan tambahan nih dari mahasiswa umum. Wah. Oke, boleh. Boleh ya. Ya oke, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa Unimus itu nanti akan dibacakan oleh salah satu teman kita yang ada di belakang kamera. Oke, siap. Oke, aku langsung masuk pertanyaan pertama ya. Oke. Kenapa sih masih banyak orang-orang yang ngerasa wajar aja atau biasa aja kalau ada kekerasan seksual? Oke, ini langsung dijawab apa? Boleh. Oke, langsung aku jawab ya. Boleh. Seringkali pelecehan seksual itu kan dianggap wajar ya. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi nih Reva. Iya. Mereka itu bersembunyi di balik kata bercanda ataupun kata tanda sayang. Nah bener banget Reva. Jadi nih ya teman-teman, karena kurangnya edukasi di betul. masyarakat Indonesia mengenai pelecehan seksual maupun seksualitas, mereka tuh beranggapan hal itu adalah hal yang wajar. Padahal hal itu adalah hal yang tidak wajar. Betul. Karena dari hal kecil seperti itu bisa menimbulkan dampak yang lebih besar. Contohnya kan sering kali nih ya Reva ya, banyak banget berita yang ayah sendiri memperkosa anaknya, ataupun paman yang memperkosa keponakannya. Wah itu kan parah banget kan. Itu sebenarnya dimulai dari hal-hal yang kecil yang dinormalisasikan. Maka dari itu ya teman-teman ya, sebisa mungkin kita sebagai mahasiswa, kita adalah orang-orang yang terpelajar, yang dimana kita harus memiliki wawasan yang luas mengenai seksualitas. Bukan seksualitas, kita mempelajari seksualitas itu bukan karena saru ya teman-teman, tapi karena itu adalah kebutuhan dari kehidupan. Kalau misalnya kita nggak tahu edukasi tentang seksualitas, kita tuh akan mudah terkena pelecehan seksual, maupun verbal, digital maupun non verbal kayak kita gitu. Jadi kurang bisa menjaga diri ya. Iya bener banget. Nah makanya itu kurangnya edukasi menyebabkan hal-hal seperti itu dianggap wajar kayak gitu Reva. Oke, baik. Mungkin bisa menjawab jawabannya tadi. Oke. Ini BTW kita malah jadi kayak itu ya, kayak pemateri dan moderator ya. Oke, next question Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Kalau ada teman yang cerita tentang kekerasan seksual yang didapatkan, apa yang harus kita lakukan sebagai teman? Ya. Oke, baik. Izin menjawab ya. Apa yang kita harus lakukan sebagai teman? Tadi udah kita bahas kayaknya. Iya, benar Coba banget nih lebih detail Reva. lagi. Oke, untuk lebih detailnya, hal yang pertama kita lakukan adalah mendengarkan, Ya, bukan betul. ngejudge. We listen and we don't judge. Iya. Tahu kan tren itu? Iya, bener banget Reva. Jadi kalau misalnya ini ada salah satu teman kita yang cerita dia kena pelecehan seksual, itu harusnya kita dengerin, bukan dijadiin bahan bercandaan. Iya. Nah, kalau Reva sendiri temennya yang kena pelecehan seksual, kamu apain nih? Kalau aku ya, itu mungkin sampai detik ini sih alhamdulillah. Iya, aku bingung harus alhamdulillah atau astagfirullah nih. Belum ada yang cerita ke aku sampai kayak gitu. Tapi sampai detik ini sih kalau temanku ada masalah sih aku cukup mendengarkan ya. Kalau dari review-review mereka, mereka, aku kalau cerita ke Reva dia dengerin banget, dia ya gitu sih. Kalau yang sampai kayak gitu aku belum pernah. Jadi aku belum ada bayangan gitu loh. Harus aku apakan, karena pasti kan aku kalau membayangkan aku di posisi dia itu pasti akan sangat sulit. Jadi kalau kita pun cuma kasih kamu yang sabar ya, kamu semangat ya, itu gak akan membantu juga kan. At least dia merasa ditemani, merasa gak sendirian dan kayak aku bisa cerita ke dia. Tapi gak ada aksi nyatanya gitu ya. Betul. Oke, lanjut ke next topic tadi itu ya. Yang pertama kita harus mendengarkan ya teman-teman kita yang merasakan pelecehan seksual itu. Bukan dicandain ya, karena jujur aja jadi korban itu sakit. Aduh. Bukan gitu ya, maksudnya kata-katanya. Iya bener banget. Gak cuma korban kasus ini sih. Iya. Yang namanya korban itu pasti sakit. Iya, semua korban itu sakit. Ditinggal juga sakit ya. Iya dah. Apalagi di ghosting. Udah. Oke. Lanjut ke topik tadi ya teman-teman. Jadi kita harus mendengarkan teman-teman kita. Karena menjadi korban itu sakit ya teman-teman. Gak gampang sebagai korban itu speak up apa yang ia rasakan. Karena seringkali korban itu kalau misalnya udah kena pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu pasti akan termenung, mendiam, menjadi lebih pendiam, menutup diri. Jadi itu udah kayak gak ada akses masuk lah untuk mengetahui dia itu kenapa kayak gitu. Jadi kita harus we listen and we don't judge. Selanjutnya yang kedua, sebisa mungkin kita harus menjaga rahasia tersebut. Iya, betul. Karena kita sudah dipercaya oleh teman kita. Iya, betul. Karena untuk dia cerita itu kan susah banget Nuh. Iya. Kita sebagai orang terpilih yang dia mintai untuk mendengarkan cerita dia, itu harusnya lebih menjaga rahasia dia, bukannya malah kayak secret. Itu si ini habis itu loh. Nah, malah jadi gibahan satu angkatan. Iya. Aduh, nggak enak banget itu. Jangan ya teman-teman ya. No. Oke, lanjut. Selanjutnya kita yang ketiga adalah melaporkan maupun bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang itu ranahnya, seperti PPKS maupun organisasi terdekat yang menyediakan saluran maupun jembatan-jembatan bagi para mahasiswa yang terkena pelecehan seksual kayak gitu. Nah, dari itu mungkin bisa ditindaklanjuti nih siapa korbannya dan juga siapa pelakunya. Kalau bisa ya sebisa mungkin pihak kampus itu harus memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku pelecehan seksual. Nah, mungkin teman-teman yang ikut organisasi itu bisa melakukan sanksi sosial, yaitu dengan mengupload foto dari pelaku di sosial media. Kayak itu kan mereka kan pasti akan kena sanksi sosial ya, karena mukanya terpampang nih, ini pelaku seksualnya kayak gitu. Oke, nah tadi kan Kak Reza bilang kalau misalnya kampus itu harusnya memberikan sanksi yang ketat gitu kan. Nah, tapi ada kampus atau sekolah kayak SMA atau SMP yang kalau semisal siswa atau mahasiswanya itu kayak gitu, itu tuh mereka tuh malah tidak memperdulikan si korban gitu, malah di DO dua-duanya. Oke, bener banget gitu nih. Gimana? Sekolah ataupun kampus lebih mementingkan akreditasnya daripada mental dari korban tersebut. Aduh, parah banget nih. Baik teman-teman, seharusnya ya sebagai pihak kampus, atasan kampus itu harus memberikan tindakan tegas dan juga tindakan yang berani. Bukan berarti
kita melindungi nama baik kampus. Misalnya kampus ini udah baik nih akreditasinya dan lain sebagainya, tapi dalamnya itu ya kayak gitu masih banyaknya perilaku seksual dan lain sebagainya. Apakah itu bisa disebut oleh kita sebagai kampus yang baik? Iya, Tentu aja tidak kan. Maka dari itu sebisa mungkin kampus itu harus berani mengambil langkah yang tegas. Oke. Next question. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih korban dari kekerasan seksual ini seringkali dibungkam dengan dalih menjaga harmoni kampus? Nah, ini berarti sangkut pautnya sama yang tadi ya. Berarti daripada menjaga mental health dari si korban, lebih baik menjaga nama baik kampus kayak gitu ya. Baik, berarti pertanyaan ini tuh lanjut dari pertanyaan yang sebelumnya. Jawaban yang sebelumnya ya, Reva ya. Yaitu kampus itu lebih memilih menjaga citra baiknya daripada menjaga mental health dari korban. Iya, betul. Nah, seharusnya ya dari saya pribadi, seharusnya tuh kampus berani mengambil tindakan yang lebih tegas. Karena kenapa? Jika kampus berani mengambil tindakan yang lebih tegas, pastinya akan disorot. Bukan disorot karena perilaku seksualnya, tetapi disorot karena keberanian kampus menindaklanjuti pelecehan seksual tersebut. Pastinya nih kalau misalnya teman-teman melihat di feed Instagram ada pemberitahuan pelecehan seksual dan lain sebagainya, dan itu tuh kena sanksinya, pasti kan secara tidak langsung berpikiran kayak, oh berarti kampus ini baik ya, berarti kampus ini tuh menjaga mahasiswanya ya, kayak gitu. Dan pasti dari mahasiswa juga kayak aman banget, apalagi nah bener banget yang anak-anak rantauan nih yang jauh dari orang tua, jadi itu ngerasa kan, aman. Iya, karena kampusnya juga peduli gitu. Nah bener banget, jadi sebisa mungkin kampus itu menjadi tempat yang aman dan juga nyaman bagi para mahasiswanya. Kayak gitu. Reva. Sumpah tadi jawaban-jawabannya tuh sangat mengedukasi banget buat aku pribadi ya. Buat teman-teman pasti harusnya juga merasa teredukasi banget lah ya. Itu jujur pengetahuan dan ilmu yang sangat baru buat aku. Karena aku taunya itu ya pelecehan seksual itu memang hal yang banyak terjadi, tapi aku nggak tahu yang sampai sedetail ini gitu loh. Nggak tahu penanggulangannya sedetail ini. Sedangkan aku di sini tuh kayak bener-bener cuma yang tahu ada berita itu, gak bisa kalau mau gerak pun juga nggak tahu mau ngapain gitu kan. Ikut organisasi juga kebetulan nggak ada yang laporan dan semacamnya. Jadi jawaban Kak Reza tadi tuh bener-bener sangat membantu kita, sangat membantu aku dan teman-teman yang mungkin sedang merasakan tanda-tanda hampir mengalami kasus-kasus kekerasan seksual. Oke, izin masuk. Reva, aku boleh ngomong sedikit lagi? Banyak juga gak apa-apa. Oke. Baik teman-teman, menindaklanjuti pelecehan seksual yang ada di kampus. Izin ini ya meluruskan. Sebenarnya semua kampus itu pastinya pengen menjadi kampus yang aman dan juga nyaman bagi para mahasiswanya. Betul, pasti. Semisal ada perilaku ataupun kekerasan seksual di daerah kampus, di lingkup kampus, sebenarnya kampus itu tidak tinggal diam, tidak bungkam, tetapi kampus mencari bukti-bukti dan juga momen yang tepat untuk melakukan tindakan sanksi tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman nih merasakan kampus ini tuh bungkam atau lain sebagainya, itu bukan bungkam, tetapi mereka sedang mencari informasi lebih lanjut mengenai kasus ini. Kayak gitu, Reva. Jadi dari kampus itu sebenarnya juga sedang berusaha. Yaps, bener banget. Tapi mungkin kurang terlihat oleh mahasiswa. Nah, iya, karena kan kalau pelaku seksual kan pastinya lebih hati-hati biar ketahuan. Iya, betul, gitu. betul banget. Oh my god. Oke, itu aja sih cukup. Oke, luar biasa banget sih sharing-sharing kita pada siang hari ini. Mungkin boleh ya next time kita sharing-sharing lagi. Boleh. Gak cuma kasus inilah, ada banyak yang bisa kita bahas. Oke, baik. Reva, ini izin promosi boleh? Boleh banget. Oke, baik teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya Muhammad Reza Pahlavi sebagai duta kampus baru dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Izin memperkenalkan diri. Jadi di Unimus ini ada namanya duta kampus ya teman-teman. Jadi semisal teman-teman butuh jembatan, aspirasi dan lain sebagainya, dari duta kampus kita siap banget untuk menerima. Dan juga dari BMKM, dari tim Advokesma, memiliki proker yang namanya Speak Out. Jadi teman-teman misalnya
merasakan kurangnya fasilitas maupun punya aspirasi lain sebagainya tentang lingkup kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, boleh banget masuk dan juga berbincang dengan BMKM Tim Apoketma tentang proker speak out seperti itu. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang ada keluh kesah kayak gitu tuh, itu bisa banget. Itu kalau ada yang mau menghubungi itu harus menghubungi ke siapa? Adakah websitenya atau linknya? Ada, jadi teman-teman bisa langsung aja kepoin Instagram dari BMKM Unimus. BMKM ya? Iya, Oke. BMKM Unimus. Kayak iya, gitu. di situ ada ya? Iya, pastinya ada mengenai proker speak out itu, dan juga kalau misalkan kepo tentang Duta Kampus, boleh searching juga IG-nya Duta Kampus Unimus. Waduh, jangan lupa like, komen, share, semuanya pokoknya. Share sebanyak-banyaknya. Follow IG Kak Reza, BMKM, HMJM, semuanya pokoknya. Iya. Semuanya. Ya, Iya. oke. Kayaknya kita udah ngobrol baik banget nih. Dan sepertinya kita harus segera menyelesaikan podcast kali ini karena pastinya Kak Reza itu sibuk sekali ya. Jadi mungkin setelah ini ada jadwal-jadwal lagi gitu kan. Siap. Terima kasih banget buat Kak Reza karena sudah mau meluangkan waktunya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi ke kita, ke teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan ya. Sama-sama. Buat teman-teman jangan lupa subscribe YouTube channel HMJM Unimus. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, semuanya kalau bisa semuanya. Pokoknya kalian suruh teman-teman kalian nontonin ini karena ini video tuh sangat bermanfaat banget buat kalian. Oke, mungkin sebelum aku tutup nih, mungkin dari Kak Reza ada closing statement nggak tuh? Oke, baik Reva, closing statement hari ini, menjadi korban itu pastinya sakit. Dipakai terus ya kata-kata itu. Iya. Maka dari itu sebagai korban, kita jangan takut di speak up. Kita speak up bukan karena caper, tapi kita mencari keadilan. Oke teman-teman, kita akhiri podcast pada siang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.